Halo semuanya, Shalom. Senang ketemu lagi. Sepanjang bulan November ini kita bicara soal biblical work ethics, gitu ya. Bagaimana etika kerja yang alkitabiah, doing God's work, God's way. Nah, saya dapat kesempatan untuk bicara pada hari ini dan secara khusus temanya adalah tentang kebiasaan menunda. Ya, jadi saya pakai kesempatan untuk bicara, saya kasih judul Confession of a Procrastiholic, gitu ya. Procrastiholic. Nah, kalau ada yang bingung itu artinya apa, ngomongin apa sih ini, apa itu procrastiholic dan emang ada kata itu apa tidak. Pertama kita perjelas dulu istilahnya procrastiholic itu apa. Procrastination sebenarnya kata dasarnya. Itu adalah dari kata procrastinus, bahasa Latin. Yang artinya tentang hari esok. Ya, ini pokoknya besok aja lah ya. Ini yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita soal kalau bisa besok kenapa harus hari ini. Nah itu procrastination dari bahasanya. Nah sebelum saya mulai tentang bicara procrastination ini atau penundaan bahasa sehari-harinya. Saya mau disclaimer dulu, saya mesti perjelas dulu. Pertama, tidak semua penundaan itu buruk. Ya, misalkan menunda untuk marah itu ada baiknya. Menunda untuk berbuat dosa itu lebih baik lagi gitu ya. Tapi ini bicara tiap kali orang ngomong procrastination itu bicara kebiasaan menunda dalam melakukan pekerjaan tanggung jawab. Ya akhirnya menjadi banyak masalah bahkan disebut salah satu penyumbang untuk ketidakproduktifan dimanapun kita berada. Nah, saya suka apa yang tulis sama Don Marquis, dia bilang procrastination itu seni mengejar hari kemarin. Karena yang kemarin belum selesai, yuk kita beresin. Bentar lagi mau akhir tahun, masuk tahun baru, maka resolusi tahun baru kita adalah menyelesaikan resolusi tahun 2018, misalkan seperti itu. Nah itu berarti ada begitu banyak yang saudara tunda dari tahun lalu. Nah kita mau bicara tentang ini, tapi sebelumnya seperti judul saya mau membuat pengakuan dulu untuk beberapa menit ke depan. Jadi ini pengakuan saya seorang penunda, dan biarpun saya dapat kesempatan untuk khotbah ngomong depan ini, hashtag bukan teladan teman-teman ya. Jadi tolong jangan ditiru yang ini. Harap nanti videonya jangan dipotong untuk membenarkan perbuatan teman-teman. Nah saya katanya ibadah 4 tuh banyak mahasiswa atau banyak yang masih baru-baru selesai mahasiswanya. Ada bapak ibu mungkin lebih dewasa, sudah berkeluarga dan lain-lain. Saya ajak untuk mungkin ingat-ingat zaman kuliah dulu atau zaman masih muda. Nah ini kondisi saya. Saya teman-teman lulus kuliah 7 tahun plus 1. Ngapain? Karena 1 tahunnya bikin revisi. Jadi udah 7 tahun udah dipepet, sudah dipanggil sama kampus. Kalau kamu gak keluar tahun ini, kami keluarkan. Dan saya mengejar waktunya, setelah selesai saya bisa sidang, saya nyatakan lulus, saya diwisuda, saya belum menyelesaikan revisinya, perbaikannya. Saya menunda setahun lagi untuk menyelesaikan revisi tersebut. Jadi setelah 8 tahun kuliah, saya akhirnya menerima ijazah S1 saya. Nah, kenapa saya melakukan ini? Mungkin orang bilang, ngapain? Ada orang kok begitu bodohnya ya, menunda kuliahnya sampai 7 tahun. Ya, nah, saya kasih beberapa alasan yang saya pakai waktu itu. Tapi saya juga akan beritahukan apa sebenarnya yang saya pikirkan di balik alasan-alasan tersebut. Ini alasan pertama saya. Saya sudah bisa bekerja waktu itu dan menghasilkan uang sebelum saya lulus. Jadi saya sudah mandiri, saya sibuk, saya punya pekerjaan. Saya tidak ada waktu untuk mengerjakan skripsi saya. Yang asli tidak menghasilkan apa-apa menurut saya. Nah dari sini juga saya tahu bahwa ternyata mahasiswa kalau sudah kenal uang susah untuk fokus gitu ya. Ada yang mengaminkan di sini gitu ya. Ya, oke. Nah, tapi apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya saya mengacaukan prioritas tanggung jawab saya. Itu yang terjadi sebenarnya. Ya, sebelum saya terima pekerjaan, saya punya pekerjaan yaitu jadi mahasiswa, tapi saya tidak mau menyelesaikannya. Saya gagal melihat prioritas saya apa. Alasan kedua adalah saya bilang gini, saya mengerjakan sesuatu yang lebih penting dan bermakna daripada cuma mengerjakan skripsi. Skripsi itu apa sih? Paling berakhir di perpustakaan kampus dan gak pernah disentuh lagi. Ngumpulin debu. Ngapain? Saya waktu itu jadi guru teman-teman. Saya jadi guru. Saya mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya mencoba mengubah dunia lewat 1 orang demi 1 orang. Waktu itu kalau ditanya kerjaan kamu apa? Ya, menyelamatkan orang. Saya bilang gitu. one soul at a time. Saya coba untuk mendidik. Saya ini jadi mandiri. Saya ini mencoba untuk mengubah pikiran orang-orang. Bahkan saya kadang mengatakan, saya sedang mengerjakan pelayanan untuk jiwa-jiwa. Itu kata saya. Ya, makanya menurut saya skripsi itu kan benda mati. Saya tidak melayani siapa-siapa. Tapi ini orang-orang saya layani. Sebenarnya saya hanya lebih suka mengerjakan hal lain daripada menyelesaikan skripsi. Itu aja sebenarnya kalau ditanya-tanya. Ya gitu aja. Ini lebih happy aja mengerjakannya. Lebih seneng aja. Kayaknya lebih bagus dan lebih mudah mungkin juga. Daripada skripsi. Alasan ketiga adalah saya bilang gini, saya ingin mengerjakan skripsi yang terbaik.
Ya kan, you have to give your best. Ya. Sebelum ada CLCC zaman dulu, orang bahasanya excellent gitu kan. Saya pengen excellent. Dan hal ini saya bilang saya pengen yang sempurna. Untuk itu, saya untuk mengerjakan skripsi yang sempurna dan terbaik, saya perlu waktu yang terbaik, saya perlu suasana yang terbaik, saya perlu mood yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ada yang punya prinsip seperti itu? Makanya waktu kita mau bikin kerja malam-malam jam 11, aduh udah ngantuk ya. Kalau ngantuk kerjaan gak maksimal. Gimana kalau saya tidur aja dulu, nanti besok pagi saya bangun. Kalau saya bangun, tubuh saya seger, saya bisa mengerjakan yang terbaik. So, tidur. Besok pagi bangun, saudara bangun agak kesiangan sedikit. Aduh agak kesiangan. Ya sementara pekerja sudah menanti. Nanti kalau saya terburu-buru, saya mengerjakannya gak maksimal. Ya sudah, saya kerjakan dulu apa yang harus saya kerjakan, skripsi bisa menunda. Saya tunda sampai malam, begitu malam atau sore tiba, saya bilang saya capek. Orang lagi capek gak bisa konsentrasi. Saya butuh me time. Saya butuh menyegarkan dulu diri saya. Saya perlu makanan, minuman nyaman saya. Saya perlu memuaskan jiwa introvert saya yang diperas sepanjang hari oleh orang-orang. Saya butuh ngecas. So saya ngecas sampai jam 9 malam. Jam 9 malam saya bilang saya capek sekali ya. Kayaknya udah gak bagus kalau begadang ya. Ngapain begadang, mendingan kita kerjanya nanti kalau weekend aja. Nah sampai weekend saya bilang weekend ada pelayanan gereja. Tuhan nomor 1 tentu saya sediakan daripada skripsi. Tuhan dulu utamakan pelayanan. Dan begitu terus. Sebenarnya tidak ada yang namanya waktu terbaik, suasana yang terbaik, dan mood yang terbaik untuk mengerjakan skripsi. Yang ada hanyalah sekarang atau nanti, kerjakan atau enggak, that's it, itu aja. Ya. Kamu enggak perlu mood terbaik untuk mengerjakan sebenarnya. Kamu cukup kerjakan atau enggak mau kerjakan, itu aja. Nah itu yang saya alami teman-teman. Ya, ini bukan kisah teman-teman mungkin, ini kisah saya. Tapi mungkin di sini ada teman-teman saya, oh iya, mungkin saya bukan lagi ngerjain skripsi, mungkin saya bukan lagi mengerjakan tugas akhir. Saya mungkin sedang mengerjakan sesuatu yang saya tunda. Dan itu alasan-alasan saya bilang. Saya punya sesuatu yang lebih baik. Saya butuh mood. Saya butuh suasana. Keluarga tidak support. Suasana tidak mendukung. Bos tidak mengerti. Teman-teman tidak ada yang menolong. Lalu kita mengatakan ini semua keadaannya tidak tepat untuk mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Nah, waktu itu pertanyaan terberat saya adalah, sudah bab berapa? Nah itu. Terus kalau ketemu orang, kapan lulusnya? Waktu itu saya bahkan menghindar, tidak mau pulang ke rumah orang tua saya di Jakarta. Karena saya takut untuk ketemu mereka dan harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan berat itu. Kapan lulusnya? Kapan lulusnya? Jadi saya sembunyi di Bandung, tidak mau pulang. Dengan alasan kami ada pelayanan, kami ada apa. Supaya saya gak perlu ketemu orang tua saya. Kalau cuma telepon sama ngejawab SMS, gak apa-apa. Ketemu langsung gak berani. Saya justru mengasingkan diri saya. Waktu itu ada pertemuan-pertemuan alumni, ada pertemuan reuni. Saya gak mau, kenapa? Malu. Saya malu ketemu teman-teman saya yang udah lulus, yang sudah kerja, sudah bangun rumah untuk keluarganya, untuk orang tuanya bahkan. Sementara saya belum ngapa-ngapain. Saya masih ketahan sama benda itu, skripsi yang gak beres-beres itu. Nah, saudara-saudara, ini cerita saya. Dan jujur kadang-kadang saya suka mengulanginya lagi dalam masalah-masalah lain. Lalu ini yang saya dapat akhirnya. Saya hanya mau melakukan apa yang saya sukai daripada apa yang seharusnya saya lakukan. Ada yang mungkin masalah seperti itu? Bahwa kita lebih senang melakukan apa yang kita pengen lakukan, mau senang lakukan, daripada yang seharusnya kita lakukan. Saya pikir saya melindungi diri saya dari rasa sakit, terluka, kesusahan, rasa tidak berharga, tidak bahagia. Tapi sebenarnya justru saya mengorbankan kedamaian, mengorbankan pertumbuhan, dan malah menambah meranaknya saya. Pernah mengalami itu? Ya, kita menunda, kita pikir kita nanti kalau saya bikin, aduh capek ya, lelah, saya tertekan, saya udah frustrasi. Nggak bagus buat mental health saya tunda. Yang ada setelah saya menunda bukannya saya feel better, saya merasa lebih buruk lagi. Kenapa? Sekarang rasa bersalah dan kerjaan tambah lagi gitu. Dan terakhir, saya kehilangan fokus. Ya, untuk apa dan siapa saya melakukan semua itu. Nah, kalau sampai sejauh ini saya berharap moga-moga di ruangan ini teman-teman ada yang mulai memikirkannya. Ada yang mulai, mungkin itu saya. Kita nggak semuanya melakukan ini setiap saat. Tapi mungkin ada babak-babak dalam hidup kita, ada wilayah-wilayah dalam hidup kita yang kita masih tunda sampai hari ini, tapi di belakang kepala kita tahu ini penting, tapi saya tidak mau melakukannya. Kenapa? Ini mungkin terlalu berat. Ini akan merusak rasa nyaman saya. Saya selama ini udah enak, udah bahagia mungkin, tapi kalau saya mengerjakan ini akan mengacaukan segalanya. Tapi itu benar, itu harus dikerjakan. Ini seperti orang yang tahu dirinya sakit tapi tidak mau ke dokter. Karena dia tahu kalau dia ke dokter akan bilang, Bapak ibu, saudara harus berhenti makan ini, start makan itu, jauhi ini, jauhi itu. Dan ketika kita tahu, kita pikir, aduh sekarang repot deh hidup saya. Gak happy lagi kayak dulu. Nah,
Kalau gitu gimana cara menghadapinya? Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk baca sebuah bagian dari Alkitab. Sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, perumpamaan yang cukup terkenal, itu tentang perumpamaan talenta ya. Nah, ini ada ceritanya dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Mari coba kita ikuti. Jadi perumpamaan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada orang-orang yang mendengarkannya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau pergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Sedikit tambahan, talenta itu jangan dihitung cuma 1, 2, dan 5 sebenarnya. 1 talenta itu sebenarnya bicara suatu muatan yang sangat berat. Jadi kalau dibilang 1 talenta, itu kalau nggak salah 1 talenta 6.000 dinar gitu, pokoknya lumayan banyak 6.000 dinar. 1 dinar itu upah sehari. Jadi jangan dikira, 1 sedikit ya, enggak, itu banyak gitu ya. Jadi kalau dibilang itu, anggaplah ini sejumlah uang, modal yang sangat besar gitu. Lalu ayat 16. Jadi tuannya pergi, lalu segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, sampai di sini bisa ikuti. Yang saya mau angkat pertanyaannya gini, mengapa ada yang segera mengerjakan tanggung jawabnya sementara ada yang tidak mengerjakan tanggung jawabnya? Itu yang mau coba kita jawab. Ini salah satu perumpamaan yang punya makna yang sangat kaya, aplikasi yang sangat dalam. Saya hari ini mau ambil yang bagian ininya aja. Bagian kenapa ada hamba yang memilih untuk segera mengerjakan apa yang dikasih sama tuannya. Sementara ada yang justru tidak mau dan menguburnya dalam tanah. Ayo kita lanjutkan. Lalu ceritanya berlanjut. Lama sesudah itu, jadi ada sekian waktu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini juga berlaku ceritanya, berulang juga untuk hamba yang punya 2 talenta, berlaba 2 talenta. Lalu tuannya memuji yang sama, engkau hamba yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, sedikit kita ambil catatan samping dari cerita ini, yang saya pikir jangan sampai kita lewatkan. Yaitu ingat, Tuhan akan buat perhitungan terhadap apa yang ia percayakan. Seperti Tuhan tadi kasih kepercayaan kepada hamba-hambanya. Maka ia menuntut pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang telah ia percayakan sesuatu. Saudara-saudara, kita semua di ruangan ini telah dipercayakan Tuhan sesuatu. Waktu, tenaga, uang, hubungan, sekolah, apapun itu. Ya, kesempatan. Nah, sudahkah kita mengerjakan apa yang Tuhan kasih tanggung jawab ini? Karena ingat, ya ada deadline, ada tenggat waktu yang Tuhan taruh, yang mungkin kita nggak tahu, tapi ada itu. Dan suatu hari, masing-masing dari kita akan diminta pertanggung jawabannya. Dia akan buat perhitungan sama kita. Kalau hari ini, saudara, dipanggil Tuhan, dan Tuhan minta, apa yang sudah kamu kerjakan dengan apa yang aku kasih sama kamu? Apakah kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah mengerjakan talenta yang kau berikan. Ya, kita nggak tahu labanya berapa, tapi sudahkah kita mengerjakannya? Tapi tolong jangan lupa, apapun yang Tuhan kasih dalam hidup kita, iya wajib, selayaknya, seharusnya meminta pertanggungjawaban. Lalu juga di sini kita belajar bahwa kesetiaan kita ditunjukkan dengan mengusahakan dan mengembangkan segala yang dipercayakan Tuhan pada kita. Ya, apa yang kita dapat ini, kita kembangkan nggak? Ya. Tadi yang 5 jadi 5, yang 2 jadi 5 jadi 10 punyanya. Yang 2 jadi 4 ya, diusahakan. Dan biarpun kita mungkin udah tahu ending ya, mungkin udah dengan teman-teman tahu cerita ini, tapi saya yakin sebenarnya yang punya 1 ini pun kalau dia usahakan, dia akan dapat 1 jadi 2, dia punya 2 pasti gitu. Nah, kita udah usahakan belum? Kita udah kembangkan belum segala yang dipercayakan Tuhan pada kita? Ya. Kita perlu itu. Itu tandanya setia. Setia itu bukan cuma gini, yang penting saya masih di sini gitu. Yang penting saya masih ke gereja. Yang penting saya masih belum murtad misalkan. Saya masih beriman. KTP saya masih Kristen. Bukan itu. Kesetiaan adalah aktif. Kesetiaan bukan cuma sebatas menunggu dan diam saja.
Dan seseorang dapat dikatakan setia dan dapat dipercaya terlihat dari mananya? Dari apa yang ia lakukan pada tanggung jawab yang sekecil apapun itu. Nah, apa tanggung jawab kecil yang kita miliki hari-hari ini sudahkah kita kerjakan? Nah, susahnya adalah gini, ada almarhum mentor saya dulu, Ko Andreas Stefanus Wijaya bilang gini, seringkali apa yang kita anggap kecil ternyata besar di mata Tuhan. Dan apa yang kita pikir besar ternyata kecil di mata Tuhan. Salah satu tragedi katanya dalam hidup adalah sukses dalam urusan yang salah. Gitu. Di urusan tapi ini gede, ini penting nih. Saya akan perjuangkan, ini passion saya, kita bilang gitu. Tapi ternyata di mata Tuhan bukan yang itu. Aku tidak pernah malah suruh kamu kerjakan itu. Itu kan kedaginganmu, itu kan nafsumu, itu kan hatimu yang pengen. Tapi apa yang aku kasih, aku yang suruh. Yang jelas-jelas aku bilang lewat firmanku. Sudahkah engkau kerjakan? Ya. Nah, itu yang bahan perenungan sampingan kita. Jadi kalau mungkin ada yang gak merasa connect sama tema procrastination ini, saudara bisa bilang, oke, maybe ini untuk saya. Gitu. Bahwa sudahkah saya mengerjakan tanggung jawab sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada saya. Di sini ada yang kerjaannya lagi gak sesuai sama passionnya. Ya, tiap hari ngeluh. Ya. Minggu depan kita bakal ngomong soal mengeluh teman-teman. Oke, datang ya. Para pengeluh di ruangan ini ya, datang ya gitu ya. Supaya biar ditampar bolak-balik misalkan gitu ya. Supaya I need this ya gitu ya. Ya, ada yang ngeluh gitu kan. Kerjaan jadi budak korporat gitu kan. Apaan sih ini? Wah gitu ya. Tapi biarpun itu tanggung jawab kecil, saudara mungkin anggap saya tidak terlahir untuk ini. Saya terlahir untuk yang lebih besar daripada ini. Oke, tapi apakah yang kecil ini sudah kau kerjakan? Ya. Sedihnya banyak orang-orang punya passion besar, tapi terkenalnya sebagai pemalas akhirnya. Orang-orang yang kabur dari tanggung jawab, lari dari tanggung jawab. Dan herannya merendahkan mereka yang bekerja dengan rajin gitu. Buang-buang waktu, walah gak kayak saya. Tapi cuma pemimpi akhirnya gitu. Ayo, jangan cuma mimpi doang. Gitu ya. Ayo, itu sampingannya ya. Yuk, continue pada story-nya. Sekarang, apa yang terjadi? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, oke, dia ngomong apa? Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat yang dimana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara lihat bahwa si hamba yang terakhir ini, kenapa dia menyembunyikannya? Kenapa dia gak mau mengusahakannya? Karena dia punya asumsi, dia punya pengenalan akan Tuhan dia adalah gini. Menurut saya, menurut dia, Tuhan itu kejam. Orang kejam itu gak bisa dibikin seneng. Percuma. Orang kejam itu gak adil. Gak peduli penderitaan kita. Orang kayak gitu, percuma bikin dia seneng. Percuma setia sama dia. Udahlah, kasih yang seadanya aja. Ya. Gak apa-apa toh. Gak ada ruginya toh. Dia udah kaya kok. Kenapa sih dia perlu repot banget? Gitu. Saudara menangkap gak? Bahwa dia berpikiran buruk tentang tuannya ini. Lalu apa kata tuannya? Maka jawab tuannya itu. Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu. Nah, menangkap gak nada sarkastiknya? Oke, baiklah, fine. Lu bilang gua kayak gitu, ya, bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Which is berarti tuannya bilang gini, saya gak kayak gitu loh. Tapi itu yang kamu pikir tentang saya? Oke. Karena itu, kalau kamu tahu saya kayak gitu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Diputar gitu ya, uangnya digolangin gitu ya. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Paling enggak kalau lu begitu males, kalau emang kamu benar-benar gak suka sama saya, kamu gak percaya sama kebaikan hati saya, paling enggak kerjaannya kan jelas, tanggung jawabnya kan jelas. Ini tolong diusahain. Kalau kamu begitu gak mau ngotorin tangan kamu untuk ngerjain ini, kasih ke orang yang bisa. Minimal saya dapat bunganya. Bahkan segitu pun kamu gak mau. Nangkep gak maksudnya gitu? Lalu apa dia bilang? Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ada konsekuensi. Ini bukan neraka. Saya sih bilang, ada yang bilang ini bukan neraka ngomonginnya. Tapi ada penderitaan besar menanti orang-orang seperti itu. Ini jadi peringatan buat kita.
Tuhan ngomong ini sama orang-orang Israel, orang Yahudi yang juga bermalas-malasan. Kenapa mengira mereka anak Tuhan, mereka bangsa pilihan Tuhan, lalu mereka mengabaikan hukum-hukum Tuhan justru. Mereka merasa, udah tenang, Tuhan sayang sama kita anak Abraham, kita bangsa pilihan. Tuhan gak akan ngapa-ngapain kita bisa santai-santai aja. Bangsa-bangsa lain itu bakal kena hukuman Tuhan karena mereka gak percaya Tuhan. Tuhan Yesus datang sama mereka bilang, kamu kira kamu bisa lolos kalau kamu malas-malasan seperti ini? Kamu kira dengan begitu kamu dapat otomatis upah karena apa yang telah kamu lakukan? Enggak, kamu akan dapat hukuman dari Tuhan. Nah, sebagaimana kita mengenal Tuhan akan menentukan bagaimana kita memperlakukan apa yang Ia percayakan. Saudara, siapa Tuhan di mata saudara? Bapa yang baik, yang kenal saudara, yang tidak akan memberi apa yang akan mencelakakan diri saudara. Tapi kalaupun Dia memberi sesuatu yang berat, membuat kita sedih, sepertinya penderitaan, tapi di balik itu Ia mendewasakan kita. Ganjaran yang Ia berikan katanya memang tidak enak waktu kita merasakan, tapi Ia mendidik kita karena kita anaknya. Atau kita anggap Dia sebagai majikan doang, bos yang mesti kita senangkan. Akhirnya muncullah, ya udah asal Bapak senang aja. Ya udah kalau ada bos datang, belaga sibuk yuk. Ya, belaga sibuk aja. Kalau bos belum pulang, jangan pulang yuk. Tapi sebenarnya males kita juga gitu. Apa kita seperti itu? Kita anggap Tuhan yang gak adil. Kenapa aku dikasih ini, kenapa aku gak punya itu. Ya sudah, makanya begitu kita dapat sesuatu, kita menerima dengan sungut-sungut. Kita marah, kita mendebu, kita komplain lalu bilang orang lain kayak lebih enak. Saya kenapa begini? Kenapa orang tua saya gak kaya? Kenapa saya udah ngelamar begitu banyak pekerjaan? Saya gak dapetnya kok malah dapetnya pekerjaan kayak gini. Kan saya sudah pelayanan Tuhan, sudah memberi. Kenapa? Siapa Tuhan di mata kita? Transaksionalkah? Vending machine, kalau kita masukin koin dia keluarin makanan. Lalu kita tendang-tendang kalau dia keluarin makanan yang gak sesuai dengan harapan kita. Gitu. Apakah seperti itu? Ya. Apakah dia seperti tukang Gojek yang wajib mengajarkan membawakan makanan kepada kita. Dan kalau kita marah kita kasih dia bintang 2 gitu. Ya, kita marahin. Siapa Tuhan ini? Karena bagaimana kita memandang dia akan kelihatan dari cara kita memperlakukan apa yang Ia percayakan. Gitu. So ini penting. Ini titik krusial teman-teman. Nah sekali lagi saya mau bilang. Saudara mungkin udah menangkap benang merahnya. Ya. Apakah nggak semua penundaan? Mungkin ada yang bilang, tapi kan saya menunda ini ada alasan. Ya oke, saya nggak langsung bilang semua penundaan itu buruk. Kalau saudara menunda berarti saudara tidak percaya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Tapi enggak. Coba pikir dulu ya. Nggak semua penundaan buruk memang. Tapi mungkin saat ini ada yang saudara lagi tunda-tunda. Saudara biarkan aja hancur tidak terkelola. Kenapa? Karena saudara males gitu. Karena saya males juga mungkin. Lalu saya bilang, enggak mau. Kenapa? Kalau saya dikasih yang bagus baru saya mau kerjain. Kita kalau lagi bilang, Tuhan engkau gak bener, kau kasih aku yang jelek, makanya aku gak mau kerjain. Coba aku dikasih yang bagus, aku pasti kerjain. Seolah Tuhan salah memberi kita sesuatu. Nah, penundaan dan kemalasan bisa jadi menyingkapkan berhala kenyamanan dan kendali. Yang ada akhirnya justru merampok kita dari kedamaian dan keberhasilan. Kenapa saya tidak mau mengerjakan skripsi saya? Karena saya merasa itu di luar kendali saya. Aduh capek ya, mesti baca buku, baca ini itu, mesti wawancara, nyari data. Aduh itu semua belum kalau orang yang gak ketemu. Nanti gimana kalau saya telepon orangnya, orang yang bilang saya gak bisa. Aduh repot, aduh mesti ketemu orang. Bagi orang introvert itu agak menyeramkan, telepon orang untuk bikin janji gitu ya. Yang introvert di sini pernah ngalamin gak? Kamu telepon orang lalu kamu senang dia gak angkat gitu. Yes dia gak angkat. Padahal kita yang butuh loh. Kita yang butuh padahal dia. Tapi kita senang, oh dia gak ada. Alah lega, tiba-tiba gitu. Padahal dia nunda lagi, besok lagi harus cari lagi gitu. Saya cuma mau melindungi ego saya gitu. Saya kira saya sedang gak apa-apa. Tapi yang ada saya membiarkan berhala ini yang saya pikir kenyamanan dan kendali ini di tangan saya. Enggak, berhala ini bukan membuat saya menjadi lebih baik. Dia merampok saya dari kedamaian dan keberhasilan. Saya menyesal dan tidak menyesal. Dalam arti gini, saya tidak menyesal kejadian itu terjadi. Itu membentuk saya jadi kenal Tuhan lebih baik. Tapi kalau waktu boleh diulang, ya saya akan bilang, Tuhan saya mau. Kalau saya udah tahu gini caranya ya, saya pengen 4 tahun udah beres. Saya gak mau membiarkan 3 tahun. Papi mami saya harus berhadapan dengan para penanya di Jakarta. Di keluarga saya yang nanya, si Ari gimana? Dan mami saya yang setengah mesti agak berbohong bilang, dia sibuk pelayanan, dia sibuk kerja. Padahal di Bandung, saya lagi bermalas-malasan di kamar kos saya, mengatakan, males gitu. Gitu ya. Nah, itu banyak merampok saya. Saya berharap teman-teman tidak kehilangan itu. Jangan sampai dirampok semua yang kita sedang kerjakan. Yang kita mungkin bisa lebih baik keadaannya kalau kita gak menunda. Oke? Nah, bagaimana kita dapat menang atas penundaan dan segala yang mendorongnya? Saya bukan ahli masalah penundaan.
Saudara bisa cari podcast, cari bacaan di luar sana yang kasih banyak tips soal cara bagaimana mengatasi sifat menunda yang buruk ini. Tapi perkenankan saya kasih lihat satu bagian dari Alkitab yang akan menjelaskan kira-kira apa yang bisa kita belajar soal kita bisa lebih berani menghadapi tanggung jawab apapun. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 14, ini adalah surat terakhir Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Nanti kalau saudara baca, ini adalah kata-kata orang yang sudah mau mati. So, saudara akan menemukan mungkin bahwa kesedihannya, kerinduannya, dan juga semangatnya dan harapan dia begini, kalau ini saat-saat terakhir, saya mesti memberitahu apa yang penting. Dan ini kata-kata dia kepada Timotius, anak rohani dia. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya. Timotius ini pendeta baru, datang ke jemaat, sebuah jemaat namanya jemaat Efesus. Kebayang pendeta masih muda, kayak Pastor Alvin misalkan, ya, dipercayakan langsung CLCC gitu, jebret. Ya. Di CLCC ini, di Efesus ini, gitu ya, itu banyak orang-orang macam-macam, aneh-aneh. Ada yang pengen itu, ada yang pengen ini, belum ajarannya ada yang ngaco-ngaco gitu kan ya. Ada komsel-komsel yang pengen ngajarnya sendiri gitu ya. Yang suka beda-beda sama yang diajarin di khotbah gitu ya. Belum lagi ditambah jemaat yang repot, yang riweh gitu kan ya. Rempong banget ngurusin ini itu, ada yang berantem kayak gitu. Dan Timotius mesti datang, mesti ngeberesin ini semua. Takut, dia bilang, gue masih muda, gimana ngadepinnya om gitu kan ya. Paulus bilang, kobarkan karunia itu. Kamu punya itu, aku percaya. Tuhan kasih sama kamu. Karena kita bukan dikasih ketakutan. Tuhan kasih apa? Kasih kekuatan, ketertiban. Saudara-saudara yang takut ngadepin, aku takut ngadepin kalau aku beresin, aku kerjain gimana kalau aku bikin ini, aduh gimana. Jangan takut. Tuhan bukan kasih kita itu. Tuhan kita pengen apa? Ada kekuatan, ada kasih, dan ketertiban. Sorry, saudara mungkin bilang, tapi selama ini baik-baik aja, tapi kalau hidupmu kacau, keuanganmu kacau, mohon maaf, kamar kosmu berantakan. Ya, kadang kamar kos mencerminkan kepribadian, gitu kan ya. Lalu orang lihat, well ini anak Tuhan ya, oh tidak, gitu kan gitu. Aku mau nggak percaya sama yang kayak giniannya gitu. Mungkin itu bisa kasih kita, oh ya ini bukan saya bukan dipanggil untuk ini, saya mengerjakan ini. Untuk apa? Karena saya dalamnya ada roh yang memberikan kekasih, kekuatan, ketertiban. Jadi nomor 1, temukan apa yang saudara takutkan. Apa sih yang saudara takutkan? Saya takut menderita, saya takut capek, saya takut nanti kalau gagal gimana, kalau saya coba nanti gimana. Ayo, perjelas, tuliskan. Bahkan ada yang bilang, tulis kenapa kamu takut, apa sih yang kamu takutin, apa yang terburuk yang mungkin terjadi. Waktu kita menuangkannya, waktu kita coba untuk menjelaskannya, benar-benar melihat secara langsung. Bisa jadi banyak ketakutan kita itu gak beralasan. Ketakutan kita sebenarnya ketakutan yang bisa diatasi, yang gak semenyeramkan itu. Dan ada solusinya. Oke, jadi itu yang pertama, ketakutan ini temukan. Yang kedua, lalu Paulus bilang gini, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Ya, dan jangan malu karena aku seorang hukuman, karena dia melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi tampaknya dia tahu Timotiusnya agak malu, mentorku di penjara, gitu kan ya. Kalau dia benar-benar rasul, kenapa dia di penjara? Seharusnya kan Tuhan bisa bebasin. Karena ada yang mempertanyakan Rasul Paulus seperti itu. Kalau dia benar utusan Tuhan, kenapa dia di penjara? Kenapa dia gak bikin mujizat di luar sana? Kenapa dia gak kabur keluar aja? Wah itu bukan urusan Tuhan. Anak Tuhan seharusnya hidup happy, kaya, terhormat. Dia menderita jadi penjara. Timotius bingung. Paulus bilang jangan malu ya. Jangan malu karena Tuhan, jangan malu karena aku. Kita semua ini ya mengalami ini karena Tuhan gitu. Ikutlah menderita. Jangan takut menderita intinya. Bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ini apa ini? Ada yang notice nggak? Paulus lagi ngomongin apa ini? Ini gospel. Ini Injil. Timotius jangan takut, jangan malu. Lalu apa yang Paulus jadikan kunci untuk bikin dia nggak takut? Injil, gospel. Ingat apa yang Tuhan udah bikin dalam hidup kamu. Ingat siapa Tuhan dalam hidup kamu. Ya,
Gitu. Dan yang sekarang nyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Apa yang kamu takutkan Timotius? Mati? Iya. Penganiayaan itu zaman itu resikonya mati. Tapi Paulus bilang apa? Kalau kamu mati ingat Tuhan kita sudah mengalahkan maut. Dia punya hidup yang kekal. Jangan takut. Jangan takut apa sih yang bisa dilakukan manusia kepada kita. Ya, paling ngambil nyawa kita. Tapi jiwa kita aman dalam tangan Tuhan. Apa yang kamu takutin? Ayo. So saya juga mau bilang sama jemaat di CLC gini. Oke, apa yang kamu takut tadi? Apa makna Injil ini bagi kita? Ya, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu kata Paulus. Baik lagi. Aku tahu karena aku tahu pada siapa aku percaya. Dia tahu Injil, dia tahu pada siapa dia percaya. Dan aku yakin, wah terasa gak tuh semangatnya. Aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Siapa Kristus bagi kita? Pengenalannya kembali lagi. Ya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami bersama dengan Tuhan selama ini. Siapakah dia bagi kita? Itu akan menentukan sekali langkah kita selanjutnya. Ingatlah apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Apa kehendaknya dalam firman-Nya, penebusannya, kasihnya, dan kebenarannya yang memerdekakan kita. Waktu kita dalam ketakutan, penundaan ini menguasai kita. Teman-teman saya mau ajak, mungkin agak aneh. Mungkin gak semua orang nyaranin ini. Tapi apa ini? Ingat siapa Kristus dan apa yang telah perbuat dalam hidup kamu. Itu akan memberi kamu kekuatan, semangat, keberanian menghadapi apapun. Karena dia telah memberi kita kekuatan itu. Yang terakhir. Peganglah katanya. Segala sesuatu yang telah engkau dengar daripada aku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Lakukanlah katanya. Lakukan. Ya. Jadi nomor 3 terakhir Bapak Ibu Saudara. Bertindaklah. Ya. Jangan ditunda. Do something. Jangan diam aja. Ya. Mulailah. Apalagi. Buat kemajuan. Gak usah gede-gede amat. Bagi yang bikin skripsi, 1 halaman besok tolong dikerjakan. Atau pulang dari sini, baca sesuatu. Ya. Yang lagi menunggu kerjaan impian saudara, apply. Hustle. Tanya orang, kerja, cari tahu informasi apa. Ya, jangan diem aja. Gitu. Saudara-saudara yang lagi gini, Tuhan aku mau berhenti berbuat dosa. Tapi aku takut prosesnya bakal repot. Mulai tanya, gimana cara aku menghadapi masalah ini? Cari orang. Jangan berharap itu datang sendirinya. Ayo. Ingatlah bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak kita ketahui kapan tenggat waktunya dan dapat hilang di saat yang kita nggak duga. Ada yang hubungan lagi buruk sama keluarga hari-hari ini. Dan kalau ditangetin, bro, sis, kapan mau baikan? Ya, kapan mau berdamai sama si ini, sama si itu? Udah lama ya gak telepon papa? Telepon Gi, tanyain gimana kabarnya. Ya. Udah lama ya gak pernah ngomong sama ibu, ayo hubungi ibu. Ngomong geras sama ibu. Lalu kita bilang, nanti berantem lagi. Nanti aja lah. Saudara-saudara, susahnya gini. Dalam hidup ini, kita gak tahu deadline-nya kadang-kadang kapan. Ayo cerita tentang Yesus sama dia. Gampang lah nanti aja, having fun aja dulu. Kan pendekatannya mesti agak lama toh. Lama ya. Nanti nunggu baru dia ngomong nanya siapa Yesus baru saya jawab. Kadang-kadang perlu kita yang bilang gini. Saya gak akan punya kamu selama-lamanya ada di sini. Mungkin teman terbaik kita. Besok mungkin udah gak ada lagi. Dan mungkin saat ini yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah samperin dia dan bilang, kita teman lama. Tapi gue pengen ngomong gini sama lu. Gue takut lu bakal musuhin gue. Tapi gue boleh cerita tentang Yesus gak? Gitu ya. Karena mungkin kita gak ketemu lagi nanti. Kita gak tahu tenggat waktunya kapan. Deadline kerjaan menolong. Makanya mungkin sudah ada yang nyaman sama penundaan. Kenapa? Berhasil tuh deadline-nya. Kepenuhan terus. Iya toh? Makanya bilang gak apa-apa nunda. Gue kan pinter. Selalu lolos kok. Gitu kan ya. Ya, kerjaan mungkin bisa kita tunda. Tapi banyak hal lain. Kita gak bisa tunda. Karena kita gak tahu kapan deadline-nya. So hari ini, pikirkanlah. Apa yang tanggung jawab kita? Apa yang muncul di hati kita
yang Tuhan udah ngomong mungkin sejak lama. Ingetin berkali-kali lewat orang-orang di home, di komunitas. Ayo lakuin ini, kenapa kamu masih nunda juga? Dan mungkin saatnya ini untuk bertindak. Sambil merenung ini. Mungkin ada orang-orang yang sudah pengen bagian Injil. Ada orang yang sudah perlu-peluikan hubungannya dengan ngobrol, ketemu sama dia, minta maaf sama dia. Atau malah juga memberikan maaf sama dia. Lalu saudara nunggu selama ini, tolong. Ya, gue baru maafin kalau dia ngontak gue. Enggak, ini saatnya. Bilang, kamu pernah salah sama saya. Dan saya mau bilang, saya maafin kamu. Banyak orang rindu mendengar suara itu bahwa dia dimaafkan. Ya. Dan saudara bisa jadi orang yang memerdekakan orang lain. Ayo, pikirkan ini, renungkan ini. Tuhan, kasih kekuatan untuk mengerjakan apa yang seharusnya saya kerjakan. Sambil kita merenungkan ini, kita nyanyikan pujian ini. Bawa doa-doamu, permohonanmu kepada Tuhan. Kasih. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Dalam kami punya harapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup. Aku tak pernah sendiri, selalu baik kali hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Saudara-saudara hari ini, jangan tunda. Jangan tunda untuk berbuat baik. Kalau ada yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu, untuk berbuat, lakukan, jangan ditunda. Jangan tunda untuk tinggalkan dosa. Mau berapa lama lagi kita dijajah, diikat oleh dosa itu? Mau berapa lama lagi yang merampok kedamaian kita? Hari-hari terbaik dalam hidup kita. Jangan tunda, tinggalkan dosa. Jangan tunda juga untuk ikut Kristus. Kalau ada yang belum percaya kepada Yesus pada hari ini, saya ajak saudara untuk merenungkan ini. Dan kalau hari ini engkau yakin bahwa bilang, aku mau percaya kepada Yesus ini. Jangan tunda juga. Hari ini bilang, Tuhan aku percaya kepada engkau. Tolong aku belum mengerti banyak hal. Aku gak tahu banyak doktrin, ajaran, hukum agama, apapun aku gak tahu. Aku cuma datang baru berapa kali. Tapi aku dengar kasih-Mu, aku dengar kuasa-Mu. Tuhan aku mau percaya. Jangan tunda juga kalau engkau punya orang-orang yang engkau perlu beritakan tentang Yesus ini. Kita gak tahu waktunya kapan. Yesus segera datang. Ayo, jangan tunda apa yang baik. Bapak Surgawi, tolong kami pada hari ini. Kami minta ampun Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Kami tanggung jawab yang kami tunda. Mungkin itu kuliah, skripsi, tugas akhir. Mungkin juga pekerjaan-pekerjaan. Mungkin juga kami menunda untuk mengasihi orang-orang. Kami menunda untuk mengampuni. Kami menunda untuk meninggalkan dosa. Hari ini kami minta kekuatan daripadamu Tuhan. Kekuatan itu. Karena kami tahu, kami ingat apa yang telah kau perbuat bagi kami di kayu salib. Engkau tidak menunda Tuhan. Engkau datang, engkau hampiri kayu salib itu. Engkau mati buat kami. Engkau hadapi dengan berani. Engkau lewati semua penderitaan. Karena engkau tahu kemenangan menanti di ujung sana. Kami pun tahu Tuhan, kemenangan sudah kau jamin. Hidup kami dalam tangan-Mu.
kami punya hidup yang kekal di dalam Engkau. Apa yang bisa manusia perbuat bagi kami? Hidup kami aman dalam tangan-Mu. Bila kami mau maju, karena kami punya roh yang kekuatan daripada Engkau, kasih dan ketertiban. Terima kasih Tuhan, berkati apa yang mau kami kerjakan. Berkati bukan cuma sekedar jadi janji atau komitmen atau juga resolusi, tapi jadi bukti nyata, jadi hal yang nyata. Tolong kami berjalan selangkah demi selangkah, merangkak setapak demi setapak, tapi membuat progres dalam hidup kami. Kasih kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.